Saya MDS, ketemu lagi di Bincang Santai. Bincang santai seputar pengalaman, pekerjaan, maupun keseharian. Tidak lain dan tidak bukan, tetap di channel kami. Baik, saya tidak akan berlama-lama karena di samping saya, tepatnya di hadapan saya nih, sudah ada seorang abdi negara yang mengabdi di bidang pendidikan. Tentunya beda dengan yang lain ya, karena dia mengabdi bukan di tempat umum, tetapi di dalam hutan. Saya langsung saja ke beliau. Seperti apa sih pengalamannya di sana? Kalau saya mau kepo, tentu dia di daerah Papua, tepatnya di pedalaman Asmat ya. Papua luar biasa. Jadi selama mengajar di sana, tepatnya tahun berapa awal-awal berkarir di sana? Tahun berapa ya? Jadi kalau bicara Papua itu pertama kesana tahun 98 itu asli masih hutan. Sesuai juga tadi yang bilang tuh dari pedalaman Papua. Dulu 98. Tapi kalau sekarang sudah bukan hutan lagi. Dulu memang seperti itu. Iya. Sekarang sudah bukan hutan lagi. Sekarang sudah jadi kabupaten, kota kabupaten. Itu tepatnya sejak tahun 2004 kalau nggak salah itu. Jadi kota kabupaten. Jadi kota kabupaten. Oh, sudah dipecah. Setelah dia pemekaran, dulunya kan gabung di Merauke. Dia masuk ke Merauke. Akhirnya pemekaran jadi kabupaten sendiri, namanya Kabupaten Asmat. Oh, jadi Asmat ini kabupaten khusus ya, pecahan daripada Merauke. Langsung ngajar di strata sekolah menengah atas atau? Oke. Saya terangkat jadi PNS, langsung ditempatkan di SMA. SMA langsung. Iya. SMA berapa? SMA kebetulan SMA swasta. Oh, swasta pada saat itu. Yayasan Pendidikan Gereja-Gereja Injil. Oh, luar biasa. Jadi banyak anak-anak yang mau belajar secara umum ya. Atau sebelum melangkah jauh, mata pelajaran apa yang diajar? Bahasa Inggris. Oh. Bahasa Inggris di pedalaman Papua bagaimana? Coba bayangkan itu. Luar biasa. Bahasa Inggris di pedalaman Papua. Iya. Ini Kira-kira tantangannya seperti apa coba? seperti The Lost World, menemukan dunia yang baru. Iya. Karena bagaimana? Mereka itu bahasa Indonesia saja masih jarang yang tahu. Betul. Kadang tidak nyambung kita bicara ini, mereka bicara lain. Padahal sama-sama bahasa Indonesia. Mungkin yang membuat itu dialeknya ya? Dialek sama penggunaan bahasanya memang mereka beda. Oh. Ya, sama bahasa Indonesia, cuman ada kata yang mestinya untuk digunakan di sini dipakai di situ. Kayak pergi kayak istilahnya begini. Biasa mereka tidak ke sekolah kan? Tidak ke sekolah, mereka bilang, "Pak Guru izinkah saya tidak ke sekolah ini?" Kenapa? Ada haus ikan ini. Ada haus ikan. Berarti ikan tidak minum begitu. Coba artikan kalau kita secara umum kan dengar ada haus ikan, kira-kira apa artinya itu? Artinya ada ikannya yang haus maka perlu diberikan minuman. Kalau bahasa Indonesia kan sama-sama. Iya. Sedangkan ini mereka artinya lain. Kalau mereka bilang ada haus ikan, artinya mereka butuh makanan, butuh ikan untuk dimakan. Butuh ikan untuk dimakan. Ada haus Iya. Oh, jadi ikan menurut dia itu semacam minuman. Jadi rasa laparnya itu mereka gantikan jadi kata haus. Pak Guru, kita ada haus ikan ini. Izin tidak ke sekolah dulu, mau pergi mencari. Saya pergi mencari di sungai, di laut. Ada haus ikan ini, Pak Guru. itu saja salah satu contoh. Salah satu contoh penggunaan bahasa Indonesia yang kita sama-sama bahasa Indonesia tapi tidak mengerti ini apa artinya ini. Itu memang sudah menjadi bahasa sehari-hari. Bahasa hari-hari mereka. Pak Guru, kita pulang cepat ke Pak Guru. Ada lapar bunuh ini. Apa artinya itu? Kalau saya artikan ya. Coba saya artikan. Ada lapar bunuh. Berarti dia mencoba membunuh rasa laparnya. Iya. Salah. Artinya itu
mereka sudah kelaparan, tidak mampu lagi. Izin pulang sekolah, tidak mau lanjut lagi sampai selesai. Pak guru izin, kita ada lapar bun ini, pulang. Oh, Artinya lapar itu membunuhmu. Ya, lapar itu membunuhnya. Oh, iya. Kelaparan dia. Kelaparan. Nah, bayangkan bahasa Indonesia saja kayak begitu, apalagi bahasa Inggris. Iya. Kira-kira tantangannya apa itu? Luar biasa tantangannya. Ini 2 contoh saja nih yang baru-baru dihadirkan, membuat saya bingung. Ini bahasa Indonesia yang sama, yang sering kita ucapkan, cuma penempatannya yang bisa saya katakan kurang begitu rapi. Bukan di tempatnya. Iya, kurang begitu rapi. Sehingga kalau kita masukkan dalam kosakata bahasa Inggris, insya Allah lebih berantakan lagi. Lebih hancur Iya. lagi. Jadi, oke. Jadi untuk mengenalkan huruf per huruf, Nah, ketika kita sudah masuk dalam segmentasi mata pelajaran, ini perlu trik-trik khusus kayaknya. kalau masalah huruf, mereka sudah tahu sebenarnya. Maksud Tahu dalam membaca. penyebutan Bahasa Inggris? huruf bahasa Inggris. Oh, itu yang susah itu. Kita saja yang di kota pasti kerepotan kalau bicara bahasa Inggris kan? Iya. Apalagi mereka. Iya. Ini bahasa dari mana nih? Ah, Kadang mereka bertanya, Pak Guru, kita belajar ini buat apa? Tidak ada guna juga. Maksudnya sampai belajar bahasa Inggris untuk apa katanya? Tidak ada guna. Kita tidak pakai juga. dia sampai seperti itu ya. Iya. Padahal kan kalau sekolah kan jelas untuk memperbaiki taraf hidup supaya kita sebagai anak bangsa itu bisa mempunyai wawasan. Nah, Justru sampai seperti itu kemajuan berpikirnya. kemajuan berpikir atau malas. Iya. Tidak usah belajar ini buat apa juga. Kayaknya lebih ke arah malas itu. Ya tantangan yang paling beratnya di situ. Banyak, itu salah satunya. Mungkin ada contoh tantangan lain yang lebih cringe. Di sana masalah paling utama itu malas. Itu paling utama itu. Kalau orang asli Papua itu anak-anak yang saya ajar, mereka baik-baik. Tidak ada bilang yang suka berkelahi, suka. Masa kita dulu sekolah kan ada yang namanya tawuran tuh. Tidak ada. Di sana tidak ada baik-baik mereka. Anak-anak Papua itu baik. Jadi asli anak-anak Papua itu baik-baik semua. Baik sekali. Ramah, baik, sopan sama orang lebih tua tuh. Apalagi gurunya, wah itu dia sopan sekali. Cuma masalahnya mereka malas saja. Cuman itu yang masalah yang paling berat ya. Ya, jadi bagaimana kita mau kasih pintar mereka atau istilahnya untuk kasih pintar mereka kalau tidak pernah ke sekolah? Di sekolah saya dulu tuh di kelas 3 itu, kelas 12 itu, satu kelas itu isinya ada 60 siswa. Biasa yang hadir berapa siswa? 10, 8, Total siswa ada berapa? 60, 50 dalam satu kelas. Ya, yang hadir 10, 8. bukan bagi 2 lagi ya. Bukan. Itu. Nanti kalau sudah ujian baru. Oh. Saking fullnya itu, bangku yang ada di kelas ini tidak muat. Akhirnya semua lesehan. Ada yang duduk di bangku, ada yang duduk lesehan. Jadi sambil kerja soal ujian ini. Nah, itu baru kelihatan nah, semua itu. mungkin ada trik khusus ke depan itu ramai. Nah, Mungkin bisa kita mengadakan yang namanya prank gitu. ya. Besok ujian. Oh, Besoknya saya pernah tanyakan ke kepala sekolah itu, Pak, bagaimana kalau kita bikin begini? Istilahnya kayak prank begitu, iya. kasih tahu mereka bilang besok ujian. Kepala sekolah bilang, pernah saya coba anak, saya pernah coba itu, tapi tidak bisa, tidak berhasil. Kenapa? Karena mereka tanya di teman sekolahnya yang lain. Oh. Ya, tidak ada ujian, tidak datang itu. Berarti mereka asli bisa ya. Nah, setelah mengajar di SMA, tentu kan menurut informasi mengajar lagi di SMP ya. Susah mana atau berat mana antara mengajar anak SMP dengan SMA? Masing-masing beda sih tantangannya. Kalau di SMA kan 90% itu siswa yang saya ajar asli Papua, asli Papua. Pendatang paling sedikit saja. Satu kelas itu 1-2 orang saja. SMP. Nah,
Itu di SMA. Oh, SMA ya. Kalau di SMP ini saya ngajar di SMP Yayasan Islam. Kalau tadi sebelumnya di SMA itu Yayasan Kristen, di SMP saya Yayasan Islam lagi. Wah, jadi sudah dua warna ya. Dua warna ya. Toleransi sekali. Luar biasa. Jadi 6 tahun di SMA itu di Yayasan Kristen, saya pindah di SMP karena terima SK baru kan ngajar di situ. Nah, tantangannya kalau di SMP ini karena Yayasan Islam otomatis siswanya kan banyak pendatang. Oh, relatif lebih. Terbalik malah. Asli Papua itu 1-2 orang, sisanya pendatang. Nah, di SMP ini kebalikannya. Mereka itu di SMP itu pintar-pintar, standarnya lebih tinggi itu daripada SMA karena mungkin karena pendatang toh dasarnya sudah bagus. Cuman yang masalah paling utama di situ adalah kenakalan. Bah, terbalik lagi. Terbalik. Ada kerinduan, ada kemalasan. Ya. Tapi kerinduan itu tetap ada. Nah, betul-betul kebalikannya. Di SMA anak-anak yang mestinya kan kita bilang mereka orang asli Papua kan biasanya orang-orang kasar, kurang ajar. Justru terbalik. Pada faktanya tidak seperti itu. Mereka anak-anak baik semua anak Papua itu. Nah, justru di sekarang ini yang pendatang ini, wah, nakal minta ampun, kenakalan remaja, perkelahian, kurang ajar sama orang tua, kurang ajar sama guru, lengkap sudah. Jadi parah ya kenakalan itu. Satu paket. Sering saya kasih tahu sama mereka, kalian tidak malu sama teman-teman di asli Papua itu. Tidak ada yang kurang ajar kayak kalian itu. Iya. Ini kalian terbaliknya, mestinya kalian yang kasih tunjukkan toh, ini kita pendatang ini. Begini sebenarnya harus bergaul, harusnya lebih memperlihatkan contoh yang satu hal yang membuat anak Papua ini lebih unggul dari anak pendatang ya, karena attitude dijaga, tidak ada kenakalan, yang ada cuma satu kemalasan. Dan itu malas. Pemerintah sudah care kepada masyarakat, terus kendalanya di mana gitu loh. Ini masalah kompleks ini. Nah, anak-anak. Tapi pengakuan dari anak-anak itu sudah sendiri. ada. Ini bukan satu anak loh yang berkata, ada beberapa anak ya. Berarti kalau ada beberapa anak, ya bisa dikatakan sebuah fakta ya, fakta yang aneh dalam tanda kutip ya. Luar biasa perhatian pemerintah dalam hal ini. Tetapi pada faktanya anak-anak sekolah di sana juga tidak mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Mungkin perlu dibenahi ya kondisi ini ke depannya. Atau seperti apa? Lunas. Habis. Ya. Hari itu asrama ada. Biasanya itu asrama. Itu ya, pemisahan di situ ya. Asramanya itu berbasis dari kampung. 18. 2015 ngajar. Sederhana tapi manjur ya. Luar biasa.